Salam, puji Tuhan, kita bertemu kembali, kami dari ASI Jakarta, selalu bersuka cita, boleh membawakan pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Para panelis kita sudah hadir, ada Pak Adri Kaunang, apa kabar Pak Adri? Shalom, puji Tuhan, dan tetap semangat terus-menerus. Amin. Ada Pak Tobing juga, apa kabar Pak Tobing? Puji Tuhan, kabar baik Pak Darwis. Demikian juga doa kita kepada pemirsa yang baik yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Tak asing lagi tentunya ada Pak Fajar. Apa kabar Pak Fajar? Kabar baik Pak Darwis, puji Tuhan atas penyertaan dan berkat perlindungan bagi kita semuanya Pak Darwis. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai diskusi kita akan berdoa yang dipimpin oleh Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih oleh karena kesempatan pada pagi yang indah itu. Kami bersama-sama untuk belajar Sekolah Sahabat Dewasa pada pelajaran yang ke-7. Kiranya kasih karunia maupun Roh Kudus-Mu terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami. Supaya kami dapat boleh menyampaikan pelajaran yang bagus ini kepada pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan akan pimpin dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Baik para pemirsa dimanapun berada, biarlah berkat kasih Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Di zaman pandemi yang sulit ini, tetapi berkat Tuhan selalu menyertai kita. Baik, kita akan mulai diskusi. Kita minta Pak Tobing untuk menguraikan apa ini Pak, Yesus jangkar jiwa. Mungkin Pak Tobing silakan terangkan dulu ini mengenai jangkar jiwa ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, satu minggu ini kita dihadapkan kepada satu kondisi kerohanian yang boleh dikatakan menjadi perhatian kita, terutama melalui pembaca kitab Ibrani. Para pembaca kitab Ibrani pada saat itu ditegur oleh Paulus, Pak Darwis. Ya, karena sepertinya mereka mengalami kemunduran di dalam kerohaniannya. Mereka mulai ada yang meninggalkan keyakinannya. Lalu dalam bahasa yang sangat rohani sebagai sahabat rohaninya, maka Paulus menegur mereka. Kalian ini yang sudah, artinya kalian kan sudah, ya dalam bahasa yang awam mungkin, kalian kan sudah tahu bagaimana baiknya Allah, sudah mengecap bagaimana kebenaran itu. Kok sekarang mau meninggalkan meninggalkan kebenaran itu. Nah, jadi Paulus menegur, tetapi indahnya Pak Darwis, di awal itu memang seperti Paulus memperingatkan dengan keras masalah kemurtadan ini, tetapi lalu nanti kita baca di selanjutnya, terutama di Ibrani 6 itu ya, di Ibrani 6 Paulus menyampaikan pengharapan, menyampaikan nasihat-nasihat, penghiburan. Ya walaupun secara dalam bahasa manusia Paulus ini gemes kesel dengan ayo dong jangan murtad gitu ya. Kamu tahu nggak bahayanya murtad itu? Kira-kira begitu ya Pak Darwis. Tetapi habis itu dikasih ini loh pengharapannya. Nah, maka di dalam Ibrani 6 ayat 19-20 di ayat inti kita dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Ya, sauh yang kuat atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi walaupun Yesus ya diibaratkan dengan Melkisedek yang bukan dari keturunan Lewi itu menjadi imam, ya dia adalah pengharapan kita. Dia adalah sauh kita Pak Darwis. Itulah. Jadi ini sebuah pengharapan bagi pembaca kitab Ibrani yang saat itu. Karena apa? Jangan lupa di pelajaran awal dikatakan pembaca kitab Ibrani adalah orang-orang Kristen yang mengalami banyak kesulitan. Ya, jadi tidak heran ada yang naik turun kerohanian mereka. Tapi saat ini mereka ditegur. Jangan sampai murtad, bahaya murtad itu. Ini pengharapan kita, Yesus. Nah, nanti para panelis akan menguraikan satu persatu ya apa yang menjadi pelajaran kita secara detail dalam satu minggu ini. Baik Pak Tobing, saya mau ke Pak Adri Kaunang nih. Pak Adri mengecap firman yang baik. Silakan Pak Adri. Jadi memang
agenda dari topik ini adalah mengandung 2 poin penting. Pertama adalah perbedaan antara generasi padang gurun dan para pembaca buku Ibrani. Saya tidak panjang lebar, tetapi intinya adalah yang membedakan mereka adalah di dalam buku 1 Petrus 2 ayat 2 dan 3. Ya, dikatakan bahwa kebenaran Injil ini akan membuat 2 hasil. Ya, kalau kita tidak mendalami begitu dalam akan Injil ini, maka kita sama seperti generasi padang gurun, ya. Kelihatan seperti itu. Artinya mereka sudah mengecap firman, makanan, mana dan sebagainya, tetapi mereka tidak memahami lebih dalam tentang siapa Allah yang memimpin mereka. Itulah sebabnya pemahaman dalam buku 1 Petrus 2 ayat 2 dan 3 dihubungkan dengan Ibrani 6 ayat 5 adalah firman yang baik itu adalah menceritakan tentang Allah yang luar biasa. Itulah sebabnya pada saat kita mempelajari firman, kata Rasul Paulus kepada pembaca Ibrani, maka dibutuhkan Roh Kudus, ya, sehingga bantuan Roh Kudus ini akan memberikan satu intisari yang tepat tentang intens atau kontens isi dari firman itu. Sehingga mereka tidak murtad, tetapi mereka bertumbuh seperti tumbuhan yang menghasilkan buah, yang menghasilkan hasil yang luar biasa. Inilah Pak Darwis yang bisa menguatkan para pemirsa dimanapun saudara berada, bahwa sekali lagi jika kita ingin mendalami firman Allah, maka kita harus mengundang kuasa Roh Kudus, ya, sehingga firman yang kita baca itu bukan lalu dengan percuma, tetapi memberikan pertumbuhan yang luar biasa bagi kerohanian kita. Dan itulah yang kita sebut di dalam buku Ibrani 10 ayat 32, diterangi, ya, diterangi dengan firman Allah dan menuju kepada pertobatan yang berikut, pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan hanya setengah-setengah karena tidak memahami akan firman Allah dan tidak mengundang kuasa Roh Kudus. Ini yang kita sebut dengan mengecap firman yang baik, tetapi asal-asalan, sama seperti bangsa Israel yang saya sebut dengan generasi padang gurun, yang sudah melihat kondisi mujizat yang luar biasa, tetapi berbalik dari Allah yang luar biasa karena tidak memahami akan kontens atau isi dari pekabaran yang disampaikan oleh firman Allah secara berulang-ulang. Ini Pak Darwis yang mungkin dianalisa, dievaluasi oleh para pemirsa dan kita semua yang sementara mempelajari Ibrani 6 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Ya, ini jadi pemikiran Pak Adri ya. Apa ya yang kita boleh buat, Pak? Kita terus menerima berkat Tuhan, tapi tetap setia kepada Tuhan. Tetap menurut kepada Tuhan, Pak Adri. Dalam buku Mazmur 105 ayat 39. Artinya, kalau kita disebut diterangi, maka konsep atau cara pandang yang mudah dimengerti adalah setia mempelajari firman Allah. Itu saja Pak Darwis. Ya. Jadi dikatakan di sini mengecap firman Allah dengan baik. Sehingga kalau kita lihat beberapa ayat dalam buku Ulangan pasal 6 ayat 6 atau dalam buku Yeskel 20 ayat 12-20 atau dalam buku Mazmur 121 atau dalam buku Matius 7 ayat 7 dan sebagainya, memang kondisional orang percaya harus mengecap akan janji yang ada di dalam firman yang kita sudah baca, termasuk beberapa ayat yang saya sudah coba katakan tadi. Itu yang menurut agenda 1 Petrus 2 ayat 23 adalah memang kebenaran Injil itu harus seperti itu, ya, iman dan tentunya percaya berulang-ulang, ya, memang balik lagi kepada konsep Rasul Paulus dalam buku Ibrani adalah iman yang benar kepada apa? Kepada Yesus Kristus. Walaupun memang mereka tidak lihat Yesus Kristus pada saat itu. Hanya melalui apa? Pembelajaran akan firman Allah terus-menerus, dan balik lagi kepada kesimpulan Ibrani 6 ayat 45, kita akan diterangi oleh firman Allah yang terus-menerus kita belajar, sehingga apa? Kita tidak lagi disebut dengan orang-orang yang masih di dalam kegelapan dan sebagainya. Baik, Pak Adri. Saya mau ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, mustahil untuk dipulihkan. Nah, ini agak keras sekali ini Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Terima kasih Pak Darwis.
Ini satu ungkapan ya dari penulis kitab Ibrani, Rasul Paulus ya. Mustahil untuk dipulihkan. Ini seakan-akan satu mencerminkan satu pernyataan secara emosional. Namun kita akan lihat ya. Kita akan lihat di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-4 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan baca. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun, yang murtad lagi, tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi Anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saya garis bawahi ya. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui. Kadang-kadang pemikiran kita seakan-akan berarti orang yang sudah murtad, yang sudah menyangkal Tuhan Yesus, itu tidak ada satu kesempatan untuk diselamatkan lagi. Seakan-akan seperti itu. Namun bila mana kita cermati firman Tuhan ini sebetulnya ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, mengingatkan kembali bagaimana penderitaan Yesus, bagaimana pergumulan Tuhan Yesus itu pada waktu dia menjadi manusia di atas dunia, pada waktu dia berdoa, pada waktu dia harus menderita, dia harus melewati ini semuanya, itu sangat berat sekali. Kalau kita melihat kemudian tidak menyadari akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kayak seakan-akan ini tidak fair gitu ya. Tidak fair, kemudian seakan-akan kita menyalibkan Tuhan yang untuk kedua kalinya. Itu yang tidak dimaui oleh Rasul Paulus, sehingga dia menekankan tidak mungkin bagi kamu itu sudah menerima kasih karunia, sudah menerima Roh Kudus, dan kamu seakan-akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Sehingga tidak mungkin buat kamu, kalau kamu melakukan satu kemurtatan lagi, berpaling daripada Tuhan, itu tidak mungkin kamu akan bisa dipulihkan. Jadi seperti itu. Tidak mungkin kamu akan dipulihkan. Namun, ada satu pernyataan dari Rasul Paulus. Artinya bahwa orang yang tidak sepenuhnya memilih untuk berpaling dari Kristus, tentunya masih ada satu keselamatan yang akan dia terima. Sepanjang kita tidak berpaling kepada Kristus, masih ada satu kesempatan kita memperoleh satu keselamatan. Namun, bila mana kita melakukan satu perbuatan kemurtatan, itu dilakukan terus-menerus, kemudian kita berpaling kepada Kristus, itu tidak akan mungkin kita akan bisa dipulihkan. Demikian, Pak Darwis. Ya Pak Fajar, ini jadi pemikiran bagi saya juga ini. Apa ya Pak yang kita buat agar dalam pergumulan kita ini hari-hari ya. Keinginan daging ini kan banyak sekali Pak. Keinginan yang duniawi bagaimana ini supaya kita bisa lalui ya Pak tanpa harus meninggalkan Yesus. Silakan Pak. Amin. Puji Tuhan ya. Tentunya kita di atas dunia ini kan harus melalui pergumulan. Tuhan Yesus pada waktu dia menggunakan baju kemanusiaan, dia juga bergumul ya. Memang sih daging kita memang lemah. Dan kita tentunya juga tetap berpaut kepada Tuhan ya. Tuhan juga bergumul, dia juga mengalami satu pencobaan yang luar biasa. Tapi ada satu nasihat Pak Darwis daripada Tuhan Yesus dalam Matius 16 ayat yang ke-24 ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Artinya bahwa ya kita memikul salib kita ya memang satu beban berat ya. Kita harus mengalahkan satu keinginan daging ini. Kadang-kadang susah sekali Pak Darwis. Mungkin kita dari sisi kemanusiaan. Namun bila mana kita mau memikul salib Yesus dan kita ingat akan pengorbanan dia, kita tidak mungkin juga akan menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Kita lihat bagaimana pengorbanan dia di atas kayu salib ini. Itu akan menyentuh
hati kita supaya kita tetap berpaut terus-menerus kepada Tuhan Yesus. Dan tentunya bila mana kita selalu berhubungan dengan Tuhan, kita akan dimampukan. Kita bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kita dapat melalui semua pencobaan maupun pergumulan-pergumulan di atas dunia ini. Ya, bersama dengan Yesus, kita akan mengikuti Yesus, kita berkomitmen, Tuhan, saya akan mengikuti Engkau. Saya akan memikul salib Tuhan. Tentunya kita akan bisa mengalahkan pencobaan maupun pergumulan di atas dunia ini. Demikian Pak Darwis. Baik Pak Fajar, saya kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, tidak ada pengorbanan untuk dosa yang tersisa. Ini luar biasa ini. Mungkin Pak Tobing bisa uraikan. Baik Pak Darwis, pelajaran hari ini adalah penekanan atas yang sudah disampaikan oleh panelis sebelumnya, Saudara Fajar. Kalau konsentrasi sebelumnya di Ibrani 6 ayat 4-6, ini kita diperkuat lagi di Ibrani 10 ayat 26 sampai 29 ya. Jadi tadi dikatakan bahwa seolah-olah orang yang sudah murtad nggak mungkin dipulihkan lagi. Sebenarnya ini tadi disampaikan, ini sebuah peringatan keras sekali dari Paulus supaya para pembaca kitab Ibrani itu jangan main-main dengan masalah kemurtatan. Jangan menganggap enteng masalah meninggalkan kebenaran ini. Karena apa? Ada 3 bahayanya Pak Darwis ya. Ada 3 bahayanya bagaimana dosa itu menjadi tidak mendapat tempat untuk diampuni. Pertama sekali dikatakan kalau di Ibrani 10 itu kan di dalam ayat 29 dituliskan itu betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah. Jadi ketika kita mempermainkan pertobatan ini, Pak Darwis, kita kalau disebut menginjak-injak anak Allah, itu kita tidak menghormati pemerintahan Allah. Artinya tidak menghormati otoritas Allah, tidak menghormati kekuasaan akan pemerintahannya Allah. Nah, ini kan seolah-olah kalau kita menginjak-injak anak Allah, ini kan kayak membangun permusuhan kepada Yesus kan Pak Darwis? Ya kan? Sementara kalau kita pelajari di sebelumnya, Yesus itu kan pengantara kita. Kalau dia kita injak-injak, pertanyaan, siapa lagi yang mengantarai kita Pak Darwis? Ya. Apakah makanya di ayat 6 di Ibrani 6 itu, apakah kita mau menyalibkan Yesus lagi supaya dia jadi perantara kita lagi? Itu maksudnya. Jadi jangan main-main. Karena itu kita menginjak-injak anak Allah. Lalu ungkapan yang kedua lagi mengatakan menganggap najis darah perjanjian. Artinya bahwa darah perjanjian itu siapa? Kembali Yesus. Artinya apa? Kita tidak meyakini darah Yesus yang sudah tercurah itu ya menjadi satu jalan keselamatan. Ya, itu makanya bahayanya kenapa dibilang tidak ada pengorbanan untuk dosa yang tersisa. Jadi jangan main-main. Jadi kenapa Paulus begitu geramnya kepada para pembaca kitab Ibrani? Karena mereka sayang sekali kalian kan sudah mengecap bagaimana indahnya. Ya, bagaimana indahnya dikasihi Allah, mengecap bagaimana berhubungan dengan Roh. Kamu mau menyalibkan dia lagi? Kamu bermaksud tidak mengakui pemerintahan Allah? Kamu tidak mengakui bahwa darah Yesus itu sudah dikorbankan? Nah, itu ya. Lalu yang ketiga, yang paling bahaya lagi, menghina roh kasih karunia. Ya, menghina roh kasih karunia. Ini dikaitkan dengan bagaimana juga dengan peran Roh Kudus di sini, Pak Darwis. Kalau kita juga berdosa terhadap Roh Kudus, pertanyaan, oknum mana lagi yang mau mengingatkan kita? Karena kenapa dikatakan berdosa terhadap Roh Kudus tidak bisa diampuni? Karena apa? Tidak ada lagi oknum lain yang berfungsi, berperan mengingatkan akan dosa. Kalau kita sudah hina Roh Kudus, kita tinggalkan Roh Kudus, artinya sudah tidak ada lagi kesempatan kita bertobat. Kenapa? Tidak ada oknum yang mengingatkan, Pak Darwis, itu dosa. Saudara Fajar, itu dosa. Artinya apa? Di dunia ini kita sudah anggap rata semua. Nggak ada istilah dosa. Apapun yang saya buat, semua itu benar.
Karena tidak ada lagi oknum yang mengingatkan. Inilah bahayanya kemurtatan. Itu yang dijelaskan di Ibrani 6 ayat 4-6 dan dipertegas di Ibrani 10 ayat 26-29. Tentunya Pak Darwis, peringatan Paulus kepada para pembaca kitab Ibrani itu berlaku sama kita sampai sekarang. Kita sudah mengenal kebenaran. Kita sudah mengenal Yesus mati bagi kita. Kita ingat, kita mencoba memperingati kematian Yesus melalui perjamuan suci yang kita jalani. Lalu kalau kita bolak-balik murtad, apakah maksudnya kita mau minta Yesus bolak-balik disalibkan? Apakah kita maksudnya mau menganggap sejarah yang mengatakan bahwa Yesus yang sudah dipermalukan oleh orang jauh di dulu itu kita anggap tidak ada gunanya? Ya, apakah kita mau mengulang itu lagi? Mari, saudara yang diberkati Tuhan, mari kita saling mengingatkan. Ayo, jangan main-main. Ayo, jangan murtad. Ya, kalau kita murtad, kita menginjak-injak pemerintahan Allah. Kita tidak mengakui darah Allah dan kita menolak Roh Kudus. Itu Pak Darwis. Ya, ini juga Pak Tobing menjadi pemikiran saya, Pak Tobing. Apa ya yang bisa kita lakukan agar kehidupan kita betul-betul menerima Yesus sepenuhnya dan tidak ada lagi dosa-dosa yang tersisa dan boleh kiranya dihapuskan. Ketergantungan kita kepada Yesus hanya itu Pak Darwis. Ketergantungan kita. Ketergantungan. Itu makanya pelajaran ini. Ya Ibrani ini, apa sih yang dibahas di Ibrani ini? Kita baca dari awal sampai akhir, semua itu bicara peran Yesus. Mengingatkan, Paulus mengingatkan pentingnya ketergantungan kita. Ketergantungan kita. Karena nggak ada, begitu kita lepas dari ketergantungan dengan Yesus, Pak Darwis, apalagi harapan kita Pak Darwis? Apalagi? Kita akan jatuh bolak-balik ke dalam dosa. Dan bahayanya kita nggak sadar lagi kalau itu dosa. Itu bahayanya kan Pak Darwis. Kita nggak sadar lagi itu dosa dan kita tidak perlu Roh Kudus, maka tidak ada pertobatan. Mari kita saling menguatkan Pak Darwis. Kita sebagai panelis ini bukan karena kita sudah suci. Kita ingin menguatkan kepada para pembaca juga, para pemirsa. Pemirsa pun tolong doakan kami. Ayo kita sama-sama supaya selalu tergantung kepada Yesus. Itu Pak Darwis. Amin. Baik, saya akan ke Pak Adri Kaunang nih. Pak Adri, ada hal yang lebih baik. Apa ini hal yang lebih baik, Pak Adri? Tolong diuraikan, Pak. Jadi ringkas saja Pak Darwis dan para pemirsa, intinya adalah dalam buku Ibrani 6 ayat 7, pemahaman yang sementara diberitahukan oleh Rasul Paulus adalah konsep keselamatan. Ya, ini sebenarnya buah atau biji atau hasil dari proses. Ya, kalau kita menanam sesuatu tumbuhan, nah, itu yang diajarkan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengkait-kaitkan beberapa hal. Yang pertama, tidak boleh jauh dari anak, ya. Yang kedua adalah melatih intelektual kita. Yang ketiga adalah membangun iman yang memang kembali kepada anak itu atau Yesus Kristus. Sehingga Rasul Paulus coba mengkaitkan Ibrani 12 ayat 1 sampai 4 dengan buku Wahyu 14 ayat 12. Jadi iman, kesabaran, dan tentunya ketaatan. Jadi inilah pelajaran yang sangat ringkas dari hal yang lebih baik menjadi aplikasi bagi kita juga. Ya, contohnya kalau kita memiliki iman, kesabaran, dan ketaatan, maka kita bisa mengaplikasikan dua faktor kasih. Ya, kasih kepada Allah artinya ya tentunya kita belajar firman terus-menerus. Dan akhirnya konsep kasih kepada manusia adalah menciptakan satu tugas atau siap selalu di dalam melakukan tugas-tugas penyelamatan bagi orang-orang yang lain. Itulah sebabnya dalam alinea ketiga dikatakan dalam buku Ibrani 5 ayat 11, Ibrani 6 ayat 12, kita tidak boleh lamban atau tumpul akan menjadi murtad. Itulah sebabnya saya tidak bahas tentang ketidakuntungan bila mana kita murtad atau tidak bergantung kepada anak. Yang saya katakan tadi adalah bagaimana supaya pertumbuhan kehidupan kita ini tentunya dapat diterjemahkan dengan beberapa hal yang tadi yang saya sudah ambil dari buku Wahyu 14-12 adalah pengalaman kita, saya dan kita semua, iman kepada Yesus, semangat kasih tentunya, kesabaran di dalam membawakan kabar baik, dan banyak hal lain. Sehingga dikatakan bahwa tujuan Rasul Paulus dalam buku Ibrani 6 ayat 9 kepada kita semua, jika kita melakukan beberapa hal tadi, maka harapan keselamatan itu akan menjadi bagian kita semua, termasuk para pemirsa.
rajin-rajinlah mengelola dan mengatur waktu kita untuk mempelajari firman Allah berulang-ulang. Sehingga apa? Kita tetap tajam, tidak lamban, kita tidak kaku, tetapi tetap mempraktekkan kasih kepada dua faktor penting ini. Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Sehingga banyak orang yang akan diselamatkan bila mana Yesus datang kedua kali. Ini ada beberapa penjabaran tentang hal-hal yang lebih baik. Itu aja Pak Darwis. Ya. Baik Pak Adri, ini hanya pemikiran aja Pak Adri. Apa yang kita harus lakukan agar kesabaran dalam berbicara, bertindak, tetap dapat kita pertahankan walaupun menghadapi tantangan-tantangan berat ya dalam kehidupan ini. Silakan Pak Adri. Jadi memang berbeda dengan bisnis ya. Kalau kita berbicara tentang penginjilan ataupun berhubungan dengan keselamatan ya. Memang kalau kita ingin memperoleh keselamatan ya, memang harus tunduk kepada beberapa hal tadi Pak Darwis ya. Salah satu iman, salah satu kesabaran, salah satu ketaatan. Yang berbeda dengan generasi gurun pasir yang saya sebut tadi ya, sudah melihat Allah mujizat-mujizat yang luar biasa, tetapi masih memalingkan ya cara pandang, mindset mereka kepada Allah yang hidup. Jadi untuk zaman saat ini adalah santai saja. Belajar firman Allah, praktekkan firman Allah, kabarkan Injil ya. Tentunya ini adalah berhubungan dengan ketiga faktor tadi. Ketaatan, kesabaran, dan iman yang luar biasa yang diasah terus ya Pak Darwis. Tentunya balik lagi ke pelajaran sebelumnya, mengundang kuasa Roh Kudus berulang-ulang, mengundang kuasa Roh Kudus berulang-ulang. Terima kasih Pak Darwis. Baik Pak Adri, saya mau kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ini judul topik kita. Yesus jangkar jiwa. Silakan Pak Adri. Terima kasih Pak Darwis. Jadi Rasul Paulus ini dia memberikan peringatan yang terakhir ya. Ini puncaknya ya. Rasul Paulus menyampaikan satu peringatan kepada orang-orang Ibrani tentang bahaya mereka meninggalkan iman mereka atau mungkin murtad gitu ya, dan tidak respect terhadap pengorbanan yang Yesus lakukan di atas dunia, yang pernah lakukan di atas dunia. Dan Paulus ini memberikan satu penekanan yang begitu dalam bahwa Tuhan atau Yesus yang sudah mereka terima itu adalah Yesus yang memberikan satu jaminan atau garansi kalau kamu bisa memegang teguh iman kepada Yesus dan menerima kasih karunia daripada Dia, tentunya keselamatan itu akan menjadi bagian bagi orang-orang Ibrani. Itu penekanannya ya, itu penekanannya. Sehingga dia memberikan satu contoh bagaimana Yesus itu seperti sebuah jangkar satu jiwa ya. Jangkar ini kan berarti ada satu ada satu keterikatan gitu ya, kapal dengan di pelabuhan ditautkan, diikatkan satu sama lain ya. Dan Yesus ini menjadi satu jangkar bagi manusia. Contohnya begini. Kalau ini berkaitan sekali dengan image atau brand begitu ya. Pada waktu kita akan melakukan satu transaksi online, kita akan berpikir, oh ya, online mungkin dengan online yang warna hijau atau mungkin online dengan warna orange. Itu image pandangan kita. Kita terikat bahwa kalau kita melakukan satu transaksi online itu dengan yang si orange atau mungkin dengan yang hijau. Nah, begitu juga dengan Yesus. Pada waktu seseorang yang mengalami satu kemurtatan, mereka harus lari kemana? Di Paulus dia menekankan bagi kamu yang mengalami satu kemurtatan, kemunduran, berbalik daripada Yesus, ingatlah satu-satunya jalan itu adalah kembali kepada Tuhan. Karena dia adalah penuh dengan kasih karunia, dia sudah melakukan segala sesuatu, bahkan dia sudah melakukan satu garansi, menjamin dengan sumpahnya. Ini sangat luar biasa sekali nih Pak Darwis ya. Bahkan Rasul Paulus sendiri meyakinkan bahwa Yesus bersumpah memberikan satu keyakinan kalau kamu kembali kepada saya, kamu akan memperoleh satu keselamatan. Contohnya begini. Ada satu pengalaman dari Musa bagaimana bangsa Israel ini pada waktu Musa dia naik ke gunung bersama dengan Joshua sedang bertemu dengan Tuhan, mereka yang ada di bawah itu membuat satu patung lembu emas. Bagaimana sakit hatinya Tuhan, mereka mau binasakan itu. Tapi Musa
Musa mengingatkan akan perjanjian atau janji daripada Allah Bapa yang ada di surga kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa dia akan memelihara, melindungi umat pilihannya ini. Begitu juga dengan Daud. Daud selalu mengingatkan bagaimana sumpah yang disampaikan oleh Tuhan Allah mereka ya kepada anak-anak daripada anak cucu Daud. Bahwa Allah itu dia berjanji, dia tidak berbohong, akan memberikan satu perlindungan kalau kamu setia kepada Tuhan Allah Bapa kita sendiri. Nah, begitu juga dengan kita sebagai umat-umat Tuhan, Pak Darwis. Ya. Kalau kita mengalami satu kemunduran, kita mungkin iman kita goyah, kepada siapa kita akan lari? Tentunya Yesus sebagai jangkar yang utama. Pikiran kita, benak kita itu akan tetap tertaut ya terkait dengan Yesus. Aduh, Yesus sebagai satu sumber, satu keselamatan. Dan janji dia dengan sumpah yang luar biasa akan memberikan satu janji jaminan keselamatan. Jadi bagi pemirsa, dimanapun saudara berada, bila mana kita mengalami hal-hal yang sangat sulit, kepada siapa lagi kita akan berpaut, yaitu hanya kepada Yesus yang memberikan satu jaminan garanti bagi kita, satu keselamatan maupun jalan keluar dalam kehidupan kita. Demikian Pak Darwis. Iya Pak Fajar, ini jadi pemikiran juga Pak bagi saya ini. Jaminan kepastian keselamatan dari Allah sudah diberikan oleh Allah kita di surga. Apa yang tersisa Pak yang kita bisa buat agar jaminan ini kita dapatkan Pak? Wah, bagaimana caranya kita bisa memaintain ya bahwa jaminan yang dijanjikan oleh Tuhan itu tetap menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Tentunya tingkah laku kita, tabiat kita itu mesti harus diselaraskan kepada Tuhan. Bila mana kita jatuh, kita akan selalu ingat Tuhan sebagai jangkar jiwa kita. Kemudian kita memiliki sesuatu yang tersisa yang bisa kita lakukan melalui buah-buahnya ya, kelemah lembutan, sukacita, damai sejahtera. Dari buah-buah dalam kehidupan kita tentunya menjadi satu hal, sesuatu yang tersisa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa memaintain keselamatan, bisa tetap menjaga terpaut dengan kasih karunia Tuhan yang ada di surga. Demikian Pak Darwis. Baik Pak Fajar. Pemirsa dimanapun berada, tidak terasa kita akan mengakhiri diskusi kita dan kita minta Pak Tobing untuk memberikan kata akhir, konklusi dari pembahasan kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, peperangan yang kita hadapin di dalam hidup ini sebenarnya terbesar adalah melawan diri kita sendiri. Karena apa? Di dalam diri kita sendiri ini selalu ada keinginan-keinginan daging yang mengajak kita kepada daya tarik duniawi ini. Tetapi kita puji Tuhan, ya, di dalam peperangan ini kalau kita ikatkan diri kita kepada Yesus, kalau kita menjadikan Yesus sebagai jangkar diri kita, sama seperti Yohanes dengan kepribadian yang meledak-ledak itu, dengan seorang pribadi yang gampang marah itu, tetapi oleh karena dia ikatkan dirinya kepada Yesus, dia menjadi murid yang kekasih, murid yang lemah lembut, murid yang menang ya atas kelemahan dirinya. Kita pun membutuhkan Yesus sebagai jangkar jiwa kita. Jangan lagi kita permainkan keyakinan, kepercayaan yang sudah kita miliki. Jangan kita anggap ini sebagai sesuatu yang sepele. Karena kita tidak mau menyalibkan Yesus berulang kali hanya oleh karena kesombongan kita, oleh karena kebebalan kita. Tapi biarlah Yesus yang selalu menjadi jangkar jiwa kita. Dimanapun pemikiran kita, kapanpun pikiran kita selalu terikat kepada Yesus. Ketika kita berbicara dengan orang lain, kita pun ingin memperkenalkan Yesus kepada orang itu. Oleh karena kita pun sudah terikat dengan Yesus. Ketika kita berurusan dengan orang lain di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam bisnis, kita pun ingin memperkenalkan Yesus kepada orang itu. Karena di dalam segala tindakan kita, pendidikan kita, urusan kita, sekolah kita, bisnis kita, semuanya itu dipenuhi oleh apa? Kehadiran Yesus. Saudara-saudara sekalian, pemirsa yang diberkati Tuhan, mari kita serahkan diri kita sama seperti Yohanes yang telah menjadikan Yesus sebagai jangkar jiwanya. Dia diubahkan. Tidak ada yang mustahil bagi kita kalau kita pun menjadikan Yesus sebagai jangkar jiwa kita. Itulah inti pelajaran kita dalam 1 minggu ini. Amin. Terima kasih Pak Tobing.
Terima kasih Pak Adri, terima kasih juga Pak Fajar, luar biasa. Kita berharap bahwa diskusi kita memberikan inspirasi baru bagi semua pemirsa dimanapun saja. Mari kita tutup diskusi ini dengan doa. Kita minta Pak Adri Kaunang memimpin dalam doa. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, inti pekabaran kita saat ini adalah Yesus sebagai pusat keselamatan bagi umat-umat Tuhan, bagi orang-orang yang belum mengenal kebenaran, bagi siapapun, dan berhak memperoleh keselamatan yang Yesus tawarkan. Berikanlah kami, para pemirsa dan kami semua kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat dipertajam selalu untuk mencari Yesus melalui pembacaan firman Allah, mengundang kuasa Roh Kudus, sehingga proses demi proses kerohanian kita akan lebih lama, lebih luar biasa, karena semua mengandalkan kuasa kealahan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih para panelis, terima kasih Pak Simon, dan tentu para pemirsa di mana saja berada. Luar biasa, kiranya Tuhan menolong kita bersandar kepada Yesus Kristus yang menjadi jangkar kehidupan kita. Salam. 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 Tuhan memberkati.